Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia pastikan impor minyak mentah dari Rusia akan masuk ke Indonesia pada bulan April. Selain crude oil atau minyak mentah, pemerintah juga tengah memfinalisasi kesepakatan pasokan LPG dari Rusia guna memenuhi kebutuhan domestik yang kian meningkat. Diketahui kebijakan ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gejolak pasokan di pasar energi dunia. Selain itu, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan impor pada satu negara tertentu. Dengan adanya tambahan pasokan dari Rusia, pemerintah berharap ketahanan energi nasional tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Update perpanjangan kontrak Freeport, Pak. Apa itu? Stepnya Prioritas dulu ya. Untuk crude, kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Udah bisa dikirim ke sini maksudnya? Insya Allah. Kalau LPG, Pak? LPG masih dalam finalisasi. Kalau dari pemerintah targetnya kapan? Lebih cepat lebih baik. Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama hampir 7 pekan. Kedua belah pihak telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan sejak 8 April. Saat ini proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran belum kunjung mencapai kesepakatan akhir. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan siap melanjutkan operasi militer di Timur Tengah apabila Iran tidak menyetujui kesepakatan damai. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat di kawasan telah diposisikan untuk kembali melakukan operasi tempur jika negosiasi dengan Iran gagal mencapai hasil. Hegseth menyampaikan bahwa Iran memiliki pilihan untuk menuju masa depan yang lebih makmur. Namun ia juga memperingatkan bahwa jika Iran mengambil keputusan yang salah, maka negara itu akan menghadapi blokade dan serangan terhadap infrastruktur termasuk sektor listrik dan energi. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, Treasury Secretary Scott Bessent and our friends over at Treasury are launching Operation Economic Fury as well, maximizing economic pressure across the entirety of the government. To Iran, choose wisely. The world watched, and so did you, as the U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. Pengamat politik Timur Tengah menyebut gagalnya perundingan tahap 1 antara Iran dan Amerika Serikat disebabkan karena Amerika belum memperoleh apa yang mereka inginkan. Sementara dari pihak Iran, Amerika dianggap memiliki persyaratan terlalu keras. Saya rasa memang Amerika belum dapat apa yang mereka mau ya. Jadi lewat peperangan 40 hari, mereka juga belum dapat yang mereka mau. Lalu kemudian ke perundingan, lalu mereka juga nggak dapat. Karena Iran itu kan punya prinsip yang tidak didapat lewat perundingan, itu tidak akan juga diberikan melalui perundingan. Jadi itulah yang kemudian membuat upaya-upaya Amerika untuk mengakhiri perang ini tidak mendapatkan hasil. Nah, oleh karena itu saya memaknai apa yang disampaikan oleh Menhan Amerika ini dalam konteks tekanan ya, karena sekali lagi ini momennya bersamaan dengan upaya mediasi yang sekarang dibiarkan oleh Pakistan. Kita tahu Pakistan sudah ketemu dengan orang-orang para pimpinan di Teheran dan besok kemungkinan dijadwalkan ke Amerika, dan pada waktu yang bersamaan beberapa pimpinan lain juga ketemu dengan pemimpin di banyak negara Arab di kawasan Qatar dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah upaya yang sangat masif dalam rangka untuk mencapai deal. Tapi saya khawatir justru yang disahkan oleh Menhan Amerika ini justru kontraproduktif, karena sekali lagi
Itu cara-cara ancaman yang Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya akan mengunjungi Iran untuk menghentikan proyek senjata nuklir. Trump menganggap pengembangan program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. We had to do a little journey down to Iran, and I didn't want to do that, but we had to because we can't let them have a nuclear weapon. Can't let them have a nuclear weapon. Despite our little diversion to the lovely country of Iran, lovely place, but we had to do that because otherwise bad things could happen, really bad things. So we've sent out, and I think you're going to see some incredible results, for those people that question it. You're going to see some... 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon pada Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarko. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari kerajaan Yordania, Hashimiyah, untuk Republik Libanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju di sepanjang jalan Zarko Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jabar menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang dirilis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Libanon, jumlah pengungsi di tempat penampungan telah mencapai 141.613 orang. Sementara jumlah korban tewas sejak konflik terbaru mencapai 2.167 orang dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Libanon setelah Hezbollah mengumumkan intervensinya sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu, meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Libanon. Perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan. Jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Irak. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Kementerian Luar Negeri RI menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pada Kamis kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vat Nabil, mengatakan tindak lanjut ini dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal itu dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran.
Nabil pun juga menjelaskan Indonesia terus tegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menegaskan keselamatan pelaut menjadi prioritas seluruh pihak. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar.